warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi selanjutnya izinkan Ibu untuk menyampaikan materi tentang belajar efektif baik tatap muka ataupun pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa sih belajar itu? Kenapa harus belajar? Nah, mungkin untuk dari dulu mungkin kita sudah sering ya mendengar belajar, tapi kadang kita tak tahu apa arti belajar itu. Nah, sekarang kita lihat dulu penjelasan apa sih belajar itu. Nah, ini belajar itu merupakan usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu pengetahuan. Tetapi belajar dapat juga berlatih. Nah, berarti arti belajar bisa juga diartikan sebagai berlatih. Misalkan di sini kita mau belajar komputer. Nah, artinya kan kita berlatih menggunakan komputer. Nah, kalau misalkan mau belajar biologi, berarti kita berlatih untuk mengenal dulu apa sih biologi itu. Biologi itu mempelajari ilmu tentang apa. Nah, atau misalkan belajar sosiologi, berarti kita harus tahu dulu apa sih sosiologi itu. Terus kita berlatih untuk mengetahui apa-apa saja yang akan dipelajari pada pelajaran sosiologi itu. Nah, jadi berlatih. Nah, itu dengan kata lain, belajar berarti perubahan tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Perubahan tingkah laku dari belum dapat melakukan sesuatu menjadi dapat melakukan sesuatu disebut belajar. Jadi, yang tadinya kalian tak tahu biologi itu apa, seperti apa. Nah, dengan perubahan tingkah laku atau kalian berlatih, nah itu menjadi tahu. Nah, itu artinya belajar, proses ya. Nah, terus gimana kita supaya dapat menggunakan komputer? Kalau di sini contohnya ya, berarti semakin banyak latihan secara teratur akan semakin baik pula hasil belajarnya. Nah, berarti untuk pelajaran-pelajaran yang ada di SMA ini begitu juga. Jadi gimana sih kalian bisa terampil atau bisa menguasai pelajaran sosiologi, sejarah, ekonomi, atau biologi, kimia, fisika. Nah, itu ya dengan cara latihan dilakukan secara teratur. Nah, akan semakin banyak kita latihan, maka semakin baik pula hasil yang akan kita peroleh. Nah, tetapi kalian harus garis bawahi bahwa untuk perubahan tingkah laku yang menyimpang, misalkan kayak kriminal, mabuk, terus penyalahgunaan narkotika, itu tidak bisa kita sebut dengan hasil belajar ya. Karena di sini belajar yang dimaksud atau hasil belajar yang kita inginkan itu adalah perbuatan-perbuatan baik atau perilaku-perilaku yang baik. Nah, terus bagaimana dengan belajar yang mengarah untuk memperoleh kepandaian atau ilmu? Nah, ilmu pada umumnya dapat kita peroleh dari buku. Pada umumnya, cuman kalau di zaman sekarang atau dari zaman dulu juga udah pernah dengar ya bahwa buku adalah jendela dunia. Terus ada kayak perumpamaan kalau misalkan ilmu itu bisa kita dapat dari mana saja. Nah, seperti saat ini mungkin kalian lebih seringnya mendapatkan ilmu itu dari handphone ataupun media yang lagi viral saat ini mungkin ya. Mungkin ada yang memiliki tab atau komputer yang lebih canggih mungkin. Nah, di situ kita bisa memperoleh ilmu. Nah, gimana kita bisa memperoleh ilmu? Berarti kita harus rajin membaca,
apa yang misalkan kayak di HP, apa yang terposting, itu kalian harus baca dulu, telaah dulu apakah ini ilmu baik atau ilmu yang melenceng. Kalian harus bisa memilah-milah supaya nanti tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, terus ilmu juga dapat kita peroleh melalui orang. Nah, misalkan di sini bisa melalui penjelasan guru atau orang-orang selain guru. Misalkan teman kita mungkin ada kelebihan. Misalkan dia lebih memahami tentang ilmu apa, nah kita bisa memperoleh ilmu dari dia, dari mereka ya. Terus ada pepatah, kalau lancar kaji karena diulang, lancar jalan karena ditempuh. Berarti sesuatu yang sering kita latih atau semakin sering kita membaca, maka disitulah kita dapat ilmu itu atau semakin mudah kita untuk memahami. Jadi kalau contohnya kayak matematika, kalian tahu rumusnya ini, tapi kalau misalkan rumus tersebut tidak sering kalian ulang-ulang, maka dia tak akan ingat. Jadi nanti kerjaannya cuma menghafal rumus saja. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi kalau misalkan kayak hitung-hitungan yang menggunakan rumus, berarti kalian harus sering menggunakan atau sering melatih diri kalian untuk belajar latihan soal supaya rumusnya ingat, tidak dihafal lagi. Terus prinsip-prinsip belajar. Nah, kalian harus mengetahui prinsip-prinsip belajar sebagaimana itu tugas seorang siswa. Jadi kalian harus tahu dulu. Yang pertama itu untuk belajar kita memerlukan dorongan atau motivasi. Nah, dorongan atau motivasi ini bisa dengan cara mungkin kita melihat hasil, berarti motivasinya adalah saya harus ranking. Nah, berarti motivasi dirinya adalah saya harus ranking. Berarti kalau harus ranking, harus rajin belajar. Nah, tapi yang utama itu adalah dorongan dari diri sendiri. Nah, jadi yang lebih tekun dan menyadari bahwa pelajaran yang kita terima akan berguna bagi hidup kita kelak. Di samping dorongan diri sendiri, ada juga yang disebabkan oleh ingin pujian, ingin melebihi teman, takut mendapat malu, dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan kita mempunyai rasa seperti itu, maka kita akan semakin rajin belajarnya ya. Terus untuk belajar baik-baik kita harus dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang sedang kita pelajari. Hal-hal yang dapat mengganggu pemusatan perhatian adalah pikiran. Nah, pikiran yang seperti apa? Misalkan perasaan sedih, marah, kebencian, iri hati, dan sebagainya itu akan mempengaruhi atau mengganggu perhatian kita atau mengganggu perasaan kita sehingga nanti terganggu pula belajarnya. Terus perlu berusaha untuk mengerti lebih dahulu hal-hal yang kita pelajari sebelum dihafal. Jadi yang seperti Bu bilang tadi, kalian mau belajar sosiologi berarti kalian harus tahu dulu sosiologi itu apa, terus mempelajari tentang apa. Nah, nanti barulah kalian menanamkan diri kalian bahwa saya bisa belajar sosiologi, saya bisa belajar biologi, saya bisa belajar matematika. Jadi jangan tanamkan pikiran kita dengan matematika itu apa sih, hitung-hitungan, capek, malas, gurunya killer. Nah, jangan tanamkan itu, tapi saya bisa belajar. Nah, dalam belajar tadi itu ada proses. Nah, di dalam proses itu nggak akan gampang
Jadi memang harus tahap ya, bertahap. Jadi mulai dari kalian suka dulu dengan namanya matematika, baru kalian mungkin mulai untuk lebih membuka hati kepada gurunya, terus dari kalian sudah membuka hati, pikiran, terus insya Allah lah nanti ilmu yang akan diberikan pun masuk kepada kalian. Untuk proses semua berjalan sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Jadi misalkan kalian pikirkan bisa, maka prosesnya bisa. Tapi kalau kalian memikirkan prosesnya susah ini, berarti kalian yang menganggap dirinya susah, dan nanti pun yang masuk pun susah juga karena kalian udah menanamkan diri susah, akhirnya susah masuknya. Nah, di sini ada langkah-langkah supaya dapat menempuh level untuk mengerti. Dari yang pertama menanyakan pada diri sendiri mengenai hal yang kita pelajari, terus membuat ringkasan atau skema untuk memudahkan memahami. Jadi misalkan kayak catatan, misalkan kayak sosiologi kan lebih ke teori, nah kalian bisa membuat skema biar lebih enak kalian memahaminya. Terus mencoba menghubungkan dengan masalah yang lebih besar atau keseluruhannya, arti sesuatu kata akan lebih jelas bila terkait dalam satu kalimat. Terus mencoba menelaah dari bermacam-macam segi agar menjadi jelas. Terus mencoba menyusun singkatan atau jembatan keledai untuk hal-hal yang panjang rumusnya. Jadi misalkan kayak matematika, ada rumus kuadran. Nah, nanti ada di kelas 10 semester 2 itu ada mempelajari kuadran. Jadi kuadran itu adalah ada kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Nah, nanti yang kuadran 1 itu semua fungsi trigonometri sin, cos, tan itu bernilai positif. Nah, di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin, kuadran 3 hanya tan, dan kuadran 4 hanya cos, selebihnya negatif. Nah, gimana cara kalian gampang mengingat? Berarti tinggal membuat singkatan dari apa-apa saja menjadi syarat kuadran 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan ibu sering bilang asal tahu caranya. Jadi yang A itu all, artinya semua fungsi trigonometrinya positif. S-nya berarti sin positif. Tahu itu berarti T kan depannya, berarti tan yang positif. C caranya, C berarti kosinus yang positif. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini bisa juga misalkan kayak zaman dulu mungkin di pelajaran SD ya, mengenal nama-nama keluarga matahari, Merkurius, ada Venus, ada Mars. Nah, itu bisa disingkat menjadi Merchfem yang sangat ulung dan pandai. Jadi M-nya itu Merkurius, MER-nya Merkurius, V-nya Venus, E-nya itu Earth atau bumi, M-nya itu Mars. Nah kita ambil Y depannya Jupiter, sangat, berarti ambil S-nya Saturnus, ulung, U-nya Uranus, nan, N-nya Neptunus, dan pandai itu P-nya Pluto. Mungkin sekarang Pluto sudah gabung ya planetnya. Terus selanjutnya, bila memang sulit, sekali-kali boleh bertanya kepada teman atau orang lain yang lebih mengetahui. Jadi di sini kalian tak boleh malu bertanya. Jadi kalian boleh bertanya kepada teman atau teman kalian lebih paham atau cepat menangkapnya, kalian boleh tanyakan kepada mereka. Nah, untuk lebih memantapkan hal-hal yang kita pelajari di sekolah, sebaiknya jangan merasa cukup mendengarkan penjelasan dari guru saja. Sebaiknya setiba di rumah, perlu dibaca kembali dan coba melengkapi ringkasan atau skema. Nah, untuk zaman sekarang mungkin gampang, bisa lihat di misalkan kalian ikut di ruang guru, mungkin bisa kalian menambah pengetahuan kalian di ruang penjelasan dari ruang guru atau Zenius.
sekarang macam-macam ya untuk menambah ilmu kita. Terus yang keempat, untuk lebih menghasilkan penyerapan ilmu pengetahuan, sebaiknya hal-hal yang telah kita pelajari harus sering dibaca ulang. Terus kita harus meyakini bahwa semua pelajaran yang terima akan berguna bagi kita nanti. Nah, jadi mau sekarang belajar matematika, terus sering kali ditanya, Bu, nanti setelah kami kerja gunanya apa? Sin, cos ini gunanya apa? X, Y, Z ini. Nah, jadi kalian jangan berpikir itu dulu. Tapi kalian berpikir adalah bahwa ilmu yang kalian dapat semasa sekolah itu akan berguna ke depannya. Nah, itu saja, tanamkan itu saja. Baik kalian nanti tamat SMA langsung kerja, ataupun ada yang lanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi untuk kuliah ya. Pokoknya tanamkan saja kalau ilmu yang kalian dapat di masa sekolah itu sangat berguna. Terus yang keenam, cara lain agar hal-hal yang kita pelajari dapat lebih meresap adalah bahwa kita perlu beristirahat setelah belajar. Nah, jadi kalian harus mengistirahatkan otaknya. Jadi jangan setelah belajar kalian hajar lagi dengan main game, kalian hajar lagi dengan main HP mungkin sampai larut malam. Nah, itu jangan. Jadi badan kita, otak kita itu harus istirahat. Kasih mereka waktu untuk istirahat, karena kasihan kalau diforsir, mereka butuh untuk istirahat ya. Terus yang selanjutnya, hasil belajar yang kita peroleh dari sesuatu mata pelajaran dapat kita manfaatkan untuk mempelajari hal-hal lain. Nah, misalkan nih dalam mempelajari bahasa asing, pola yang sudah kita ketahui dari bahasa Indonesia kita manfaatkan untuk memahami pola bahasa asing. Nah, jadi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris kan kalau misalkan kita lihat itu hampir-hampir sama ya, cuman yang satunya bahasa Indonesia, bahasa baku yang kita gunakan sehari-hari, yang satunya bahasa asing. Nah, cuman ada persamaan di situ. Jadi kalian bisa mengaitkan. Ya, kalau contoh kayak matematika hitungan ya. Jadi kalau misalkan kayak matematika itu kan konsep atau dasarnya kalian tuh mampu untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, terus memindah-mindahkan ruas kanan pindah ruas ke kiri, berarti apa yang terjadi, ruas kiri pindah ke kanan, apa yang terjadi. Nah, itu konsep. Nah, konsep matematika itu bisa kalian manfaatkan ke pelajaran kimia, fisika, dan pelajaran yang lain yang masih berhubungan. Ya, jadi itu harus kalian pahami. Terus yang selanjutnya, hal-hal yang dapat menghambat belajar perlu kita hindarkan. Misalkan perasaan takut, benci, malu, marah, kesal, dan sebagainya. Nah, cara belajar. Jadi karena sekarang saat pandemi, jadi mungkin ada dua istilah ya, belajar tatap muka ataupun belajar daring. Nah, untuk saat ini karena di daerah kita masih berlakunya PPKM darurat, maka kita akan belajar secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, nanti setelah pandemi berakhir ataupun setelah dapat izin dari dinas untuk tatap muka, maka hal-hal apa saja sih yang harus kalian ketahui gitu. Jadi di sini ada beberapa, kalian bisa baca. Nah, ini untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi sesuai dengan judul yang materi pada saat ini, belajar efektif tatap muka ataupun pembelajaran jarak jauh. Jadi mungkin sebelumnya sudah diberitahukan ketika sambutan kepala sekolah kemarin ya. Jadi untuk pembelajaran jarak jauh yang harus kalian tanamkan itu adalah absen tepat waktu. Jadi ibu harapkan nanti misalkan matematika jadwalnya dari jam 7 sampai jam 8, berarti
waktu kalian mengabsen itu adalah dari jam 7 sampai jam 8. Jangan sampai kalian absen di jam 9, karena jam 9 itu udah ganti pelajaran ya. Jadi Ibu harapkan nanti setelah mulai pembelajaran on time ya nak. Jadi kalau misalkan di jadwal itu matematika jam 7 sampai jam 8, berarti kalian rentang absennya itu dari jam 7 sampai jam 8. Terus nanti belajarnya juga ada diskusi di WA, itu tergantung atau kembali ke guru mapel masing-masing. Jadi ada yang menggunakan WhatsApp, ada yang menggunakan Google Form, ada yang menggunakan web sekolah. Nah, itu nanti dikembalikan ke guru mata pelajarannya. Jadi kalian kalau untuk Google Form, untuk Google kan bisa tanpa menginstal Classroom ya, tinggal cari di Google-nya. Kalaupun ternyata harus diinstal, tolonglah nanti dikorbankan mungkin foto-fotonya atau aplikasi yang kurang bermanfaat dihapus saja, diganti dengan untuk aplikasi pembelajaran. Nah, jadi kalau untuk efektifnya sebenarnya untuk pembelajaran jarak jauh ini kurang efektif. Kenapa? Karena di sini kita tak tatap muka langsung. Terus kalian pun interaksi sama teman juga tak bisa atau kurang. Dan mungkin nanti diskusinya lebih ke yang kalau pengalaman sebelumnya ya. Jadi misalkan anak yang disiplin, ya dialah yang pertama menjawab salam. Terus nanti dia juga yang pertama mendapatkan materi, atau misalkan di situ guru bertanya, nah dia juga yang jawab duluan. Jadi Ibu harapkan nanti untuk kalian supaya bisa aktif ya nak. Jadi jangan sampai jumlah kalian misalkan 20. Nah, nanti yang aktif di grup hanya 5. Nah, jangan. Jadi kalian harus on time. Misalkan di situ jadwal belajar dari jam 7 sampai jam 12, berarti kalian harus on time di jadwal tersebut. Nah, untuk tugas nanti itu kebijakan dari guru mapelnya. Mungkin ada yang tugasnya 1 harus diselesaikan pada jamnya. Ada juga mungkin tugasnya 2, boleh nanti paling lambat jam 3 atau jam 5. Nah, itu nanti kalian bisa dapatkan info itu dari guru mapel kalian masing-masing. Nah, jadi pergunakan atau manfaatkan sebaik mungkin waktu kalian. Jadi kalau kelebihannya di pembelajaran jarak jauh ini, kalian kan di rumah, berarti bisa mengerjakan sambil mungkin kalian lagi nyetrika misal. Nah, mungkin pas pelajaran Ibu matematika untuk pertemuan yang pertama mungkin hanya materi. Nah, berarti kalian bisa melihat materi itu dulu, terus dibaca. Nah, nanti diam aja dulu, sambil setrika. Nanti setrika siap, nanti dibuka lagi untuk memahami. Jadi ya pandai-pandai kalian supaya supaya apa yang kalian kerjakan itu tidak merugikan kalian ke belakang. Jadi ke belakang apa ke depan ya. Nah, jadi misalkan tugas nih matematika, padahal Ibu ngasih cuma tugas 1, 2 ataupun 5, tapi itu pun pertanyaan dan jawaban mudah. Tapi kalian tumpuk, akhirnya pas sudah ujian disuruh mengumpulkan tugas. Berarti kan keteteran. Nah, siapa yang membuat itu? Nah, membuat itu kan kalian sendiri. Berarti dari sekarang kalian harus memprioritaskan
apa yang wajib dan apa yang sunnah, apa yang harus didahulukan, mana yang bisa dibelakangkan. Oke, jadi sekian dulu penjelasan Ibu pada materi ini. Nah, jadi kalian bisa baca-baca materi yang Ibu sampaikan ini. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.